Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa liqada'in al-qabul. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ini anunya ngeblur ya? Apa namanya? Kepala mati. Agak ngeblur ya yang Facebook ya. Sorry. Ini agak ngeblur nih tisu yang harus ganti HP. Besok ganti HP. Insyaallah beliin HP. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesuai janji saya malam hari ini, kita akan membahas tentang kuat menghadapi musibah. The power of la haula wala quwata illa billah. Insya Allah malam hari ini kita nanti akan kedatangan bintang tamu Ustadz terkenal, Ustadz Yusuf Mansur, yang kelihatan juga baru live beliaunya di sana. Jadi kawan-kawan begini, ketika virus corona ini hadir, ini saya melihat ada, ya gelap banget ya kameranya ya. Coba yang di Facebook sudah terang belum ya? Coba kalau saya tanya, kalau pakai kamera belakang gini lebih terang nggak? Kalau pakai kamera belakang lebih terang nggak? Coba yang di Facebook dijawab dulu, yang di Facebook. Oh, oke, berarti pakai kamera belakang aja ya, tak balik kameranya. Jadi pakai kamera belakang aja. Ini agak error nih HP-nya yang pakai untuk Facebook. Ini. Gimana yang Facebook kelihatan nggak? Aku denger reso moco lah, kamera buri reso moco komen. Waduh, gimana? Sorry gangguan. Mana tisunya? Bunda minta tisu bunda. Nggak ketok sayang, diuncal ke tisu sayang.
Gimana, udah jelas ya? Oke, lanjut. Di situ saya. Nggak kelihatan kok. Sorry. Yuk. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena dalam menyikapi virus ini itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, terlalu panik. Bentuk paniknya pas kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana disemprot disinfektan. Bahkan ada saya membaca berita seorang penjual galon akhirnya resign, berhenti dari jualan galon. Kenapa? Karena setiap kali datang ke tempatnya orang membawa galon, itu disemprot disinfektan. Wah, akhirnya dia stres, akhirnya resign. Maka dia mengatakan, lama-lama saya mati bukan karena corona, tapi saya mati karena terlalu sering disemprot disinfektan. Dan ternyata memang secara medis, kalau terlalu sering kita disemprot disinfektan itu ternyata berbahaya. Bisa ada dampak di jangka panjangnya. Jadi saya sarankan kawan-kawan jangan terlalu ini. Jadi jangan terlalu sering disemprot disinfektan. Jadi ini kondisi pertama, terlalu panik, ya. Terlalu panik. Kemudian yang kedua, ini sombong. Wow. Contohnya kemarin ada oknum anggota dewan di Sumatera itu loh. Mana coronanya? Tak makan. Wah, sombong dia. Gagah. Jadi sifat pertama itu panik, kemudian yang kedua ini sombong. Saya nggak takut dengan corona. Bila perlu saya makan coronanya. Barangkali oknum anggota DPR ini yang saya makan virusnya, ini coronanya ini. Karena barangkali sudah biasa makan yang lain ya. Buah aspal, buah apa ya. Dia corona diuntal enteng lah. Kemudian yang kedua ini sok religius. Corona itu kan makhluknya Allah. Kita nggak boleh takut. Masa kita lebih takut pada corona daripada takut kepada Allah gitu. Kita nggak perlu takut dengan virus corona. Wah, ini sok religius karena kita punya Allah. Wah. Kita tetap harus ke masjid. Karena virus corona ini buatan Allah, maka kita minta sama Allah. Jangan takut dengan corona, tapi takut dengan Allah saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang pengen saya sampaikan malam hari ini adalah orang yang tawakal terhadap adanya virus corona ini. Jadi begini. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam. Biasanya kalau istrinya Gus Miftah itu, bunda itu di depan masjid itu sebelum matahari terbenam itu beliau membaca ini 100 kali. Kata Rasulullah apa? Allah akan mudahkan semua hajatnya, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah akan selesaikan semua masalahnya. Nah, termasuk saya meyakini kalau kemudian kita menyikapi corona ini dengan tawakal, artinya apa? Ada ikhtiar secara zahir untuk menjauhi virus corona ini. Untuk mencegah penyebar luasan virus corona ini. Ikhtiar zahirnya apa? Tetap berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Kemudian ikhtiar batinnya tentunya harus memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca sholawat, dan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dulu dalam surat Al-Anfal pernah saya bacakan di pengajian-pengajian kita yang lampau, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi banyak sholawat, banyak istighfar. Mendekatkan diri lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya meyakini begini, ombak tidak besar, cuma perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang lemah. Saya ulangi ya, menyikapi corona ini. Ombaknya tidak besar kok, cuma perahu kita yang kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Toh kemudian Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani,
memberikan ujian kepada sebuah kaum melampaui batas kemampuannya. Batas kemampuannya. Saya yakin ini masih di dalam wilayah yang kita mampu kok itu. Yang kita mampu. Jadi kemudian saya pengennya kita menyikapinya begini. Kalau kemudian katakanlah hari ini bumi itu di lockdown ya. Banyak daerah-daerah yang di lockdown, walaupun di Indonesia ini masih simpang siur lockdown apa enggak, lockdown apa enggak, lockdown apa enggak itu. Kalau seandainya di lockdown gitu saja cukup saya katakan begini. Kan yang di lockdown hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Saya ulangi. Yang di lockdown itu hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang di lockdown itu hanya bumi, langitnya masih terbuka luas. Kalau kemudian buminya di lockdown, maka perbanyaklah minta kepada langit karena langitnya masih terbuka. Nah, jadi kenapa Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan amarani rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah, supaya kita lebih banyak mengetuk pintu langit. Ketika bumi ini di lockdown, maka kita harus memperbanyak mengetuk pintu langit. Kenapa? Walaupun bumi di lockdown, langit masih terbuka. Lah kita hari ini panik dengan isu lockdown, tapi lupa bahwa kemudian langit ini masih terbuka lebar. Maka bagaimana kemudian hari ini kita mempunyai keyakinan bahwa kemudian Allah memberikan masalah hari ini berupa virus corona ini, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Keren kan? Jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Dosa kita menumpuk, kita tidak pernah menangis. Tetapi dengan corona ini kita lebih banyak menangis. Dosa kita terlalu banyak, kita tidak pernah meneteskan air mata. Tapi gara-gara isu lockdown, isu corona, kita meneteskan air mata. Padahal mohon maaf, lebih bahaya, lebih banyak madorot dosa-dosa yang kita lakukan daripada corona ini. Maka buminya di lockdown, langitnya masih terbuka. Buminya aksesnya terbatas, ketuklah pintu langit karena langitnya tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi saya ulangi ya, ikhtiar zahirnya kita mengikuti anjuran medis, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian sebagai orang Islam kita sering berwudu, pakai sanitizer, semprot disinfektan, tidak keluar dari rumah, tetap berada di dalam rumah. Itu adalah ikhtiar zahir. Sementara ikhtiar batinnya apa? Banyak berdoa, lebih tawakal kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meyakini kalau kemudian bumi ini di lockdown, pintu langit masih sangat terbuka. Maka sekali-kali jangan pernah menangis karena corona, tapi menangislah karena banyak dosa. Ya, karena hari ini kita lebih mengkhawatirkan terhadap virus ini daripada terhadap dosa yang kita lakukan. Dosa yang banyak tidak pernah kita sesali, tapi tabungan yang mulai menipis gara-gara virus yang tidak kunjung berhenti ini, kita mulai susah karenanya. Ini kan ngeri sekali. Maka kawan-kawan, sekali lagi saya ulangi, ombaknya tidak besar kok. Cuman perahu kita yang terlalu kecil. Ujian Tuhan tidak terlalu berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah.